Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi organ pernafasan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Jadi kita bernafas itu menghirup oksigen ya, bukan udara. Satu, alat pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang yang terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya. Nah, ini merupakan gambar insang. Insang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama air. Kemudian yang kedua ada lengkung insang. Nah, ini merupakan lengkung insang. Kemudian yang ketiga ada lembar insang. Lembar insang ini ya, nah ini mempunyai warna merah dan berbentuk seperti sisir. Nah, ini bentuknya seperti sisir, dapat kalian lihat. Nah, warna merah dari lembar insang itu karena lembar insang mengandung banyak pembuluh darah. Lembar insang merupakan tempat pertukaran oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian yang kedua adalah alat pernafasan cacing. Cacing itu bernafas menggunakan kutila. Apa itu kutila? Kutila adalah selaput bening dan tipis yang menutupi tubuh cacing. Nah, kalau kalian pernah melihat cacing, nah cacing itu kulitnya terlihat mengkilat ya. Nah, itu karena terdapat selaput bening yang melapisi atau menutupi tubuh cacing tersebut. Udara yang masuk melalui kutila kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dapat kalian lihat gambar cacingnya ya. Merupakan kepalanya dan ini merupakan faringnya. Kemudian di sini tubuh cacing itu terdiri atas ruas-ruas cincin. Oke, di sebelah bawah ini yang merupakan kepalanya, ini faringnya. Kemudian ini ruas-ruas cincinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pernafasan serangga atau yang disebut dengan insekta. Serangga itu bernafas menggunakan trakea. Trakea mempunyai percabangan yang disebut dengan trakeola. Nah, ini merupakan cabang dari trakea yang dinamakan trakeola. Oksigen yang masuk ke dalam trakea melalui pori-pori kecil di permukaan serangga tubuh yang disebut dengan spirakel. Nah, ini merupakan spirakel yang berada di bawah bagian tubuh serangga. Kemudian selanjutnya ada alat pernafasan hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, nah, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Kemudian ketika sudah menjadi katak dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Nah, dapat kalian lihat gambarnya? Untuk gambar yang atas ini merupakan katak yang masih berupa kecebong ya. Ini hidupnya di air sehingga bernafasnya menggunakan insang. Kemudian yang di bawah merupakan katak dewasa.
Di dalam paru-paru katak itu terdapat gelembung udara di mana oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi di dalam paru-paru itu terdapat gelembung udara di mana oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, permukaan kulit katak itu selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari tubuh. Dapat kalian lihat gambar ini? Nah, permukaan kulit katak ini terlihat basah karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian selanjutnya ada alat pernafasan reptil. Reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisi yang menutupi tubuhnya. Contoh reptil itu antara lain ada ular, cicak, kadal, buaya, dan lain-lain. Nah, reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Dapat kalian lihat di sini gambarnya bagian atas. Ini ada gambar kadal ya. Ini merupakan paru-paru yang merupakan alat pernafasan hewan kadal. Kemudian untuk gambar yang bawah ini merupakan ular. Pada paru-parunya berada di sebelah sini. Kemudian alat pernafasan burung. Burung bernafas menggunakan sepasang paru-paru. Burung mempunyai kantong udara yang berfungsi untuk menyimpan udara yang akan dihirup saat burung terbang. Karena saat terbang, burung tidak menghirup udara. Jadi, burung itu menghirup udara saat tidak terbang dan menyimpannya di dalam kantong udara. Kantong udara ini juga membantu burung saat terbang, yaitu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Dapat kalian lihat gambar. Di sini ada gambar burung di mana udara masuk ke dalam mulutnya, ke dalam paruhnya ya, kemudian melalui trakea atau tenggorok, pangkal tenggorok, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini ini merupakan kantong udara. Di sini kantong udaranya kalian lihat di sini menggelembung. Nah, ini berarti kantong udaranya terisi udara. Kemudian di sebelah kanan ini, nah kantong udaranya mengempis, tidak menggelembung. Nah, ini berarti kantong udaranya kosong atau tidak berisi udara. Kemudian selanjutnya ada alat pernafasan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, mamalia ini ada dua jenis. Yang pertama ada mamalia darat. Contohnya itu ada kambing, sapi, kucing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada mamalia air. Contohnya itu antara lain ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia itu terdiri atas hidung, kemudian ada pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, di sini dapat kalian lihat ini merupakan alat pernafasan pada hewan kuda. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan alat pernafasan pada hewan lumba-lumba. Nah, di sini merupakan hidung dari lumba-lumba ya. Di sini udara masuk melalui hidung, kemudian melalui trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini merupakan paru-paru lumba-lumba. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.